Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan semoga Allah muliakan para jamaah mushola al-walidain, jamaah sholat subuh. Seperti biasa setiap ba'da subuh pada ahad pagi kita bersama-sama melaksanakan ta'lim kuliah subuh. Mari kita buka acara ta'lim ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah hadirin yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak kuliah subuh ataupun ta'lim kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Pariono. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Pariono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimus sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam ajarannya. Ikhwan fillah rahimakumullah, berbahagia sekali pada kesempatan subuh yang indah ini, dalam dinginnya suasana hujan, kita bersyukur. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita bersyukur karena kita termasuk orang yang terpilih ya dari sekian banyak untuk menghidupkan taklim, menghidupkan syiar-syiar Islam ya. Jadi kita ini termasuk bersyukur karena dengan itu Allah memberi hidayah ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, karena pokok bahasan tentang berat siksanya orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah kepada mungkaran tapi tidak melaksanakannya, dan ini tinggal tersisa satu ayat dan satu hadis saja ya, satu ayat dan satu hadis. Maka sebelumnya saya sampaikan pada kesempatan ini tentang pentingnya hidayah ya. Jadi sebelumnya, karena materinya cukup singkat, jadi sebelumnya saya sampaikan tentang pentingnya hidayah. Jadi hidayah itu begitu pentingnya, maka setiap hari kita itu minimal 17 kali minta petunjuk ya. Ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya Allah itu karena begitu sayangnya kepada hambanya, minta hidayah supaya hamba itu berada tetap pada hidayah, maka Allah mewajibkan setiap kali minimal itu 17 kali. Kemudian berikutnya bahwa hidayah itu adalah keniscayaan ya. Ini kita lihat dalam surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Ya, jadi kita lihat sabbihisma rabbikal a'la ya. Itu sabbihis itu fiil ya, fiil artinya perintah untuk mensucikan Allah ya, mensucikan Allah. Sabisma rabbikal a'la, Rabb yang maha tinggi. Kita diwajibkan, karena itu bentuknya fiil gitu, artinya perintah untuk mensucikan Allah, karena Allah itu amat sangat agung ya, dari sifat-sifat yang tercela ya, dari perbuatan-perbuatan yang telah, jadi semuanya perbuatannya itu agung. Kemudian jelaskan siapa itu, yaitu yang sabbihisma rabbikal allazi khalaqa fasawwa, dia itu yang menciptakan dan yang menyempurnakan. Nah kemudian kalau dalam kaidahnya itu
kalau nggak disebut objeknya yang diciptakan, berarti dia menciptakan segala sesuatu. Ya kan nggak disebut tuh. Allazi khalaqo fasawwa, ya. Dia itu yang menciptakan dan menyempurnakan aja, khalaqo fasawwa gitu. Jadi nggak disebut tuh dia menciptakan apa, berarti menciptakan seluruh makhluk, ya, mulai dari mikrokosmos tuh, kuman-kuman yang kecil, bakteri, sampai galaksi yang dari yang tidak terlihat karena kecilnya sampai yang paling besar karena nggak bisa dilihat galaksi-galaksinya itu. Jadi artinya dia menciptakan semua itu. Dia yang mengatur, memelihara, ya, yang menentukan, yang mengurus. Nah itu Rob, ya, Rob yang a'la. Dia yang menciptakan. Kemudian walaji qadaro fahada. Dialah yang menentukan semua ciptanya itu ditentukan ukurannya, ya, ditentukan takdirnya, ditentukan mati dan hidupnya. Nah kemudian pada ujung ayat itu pahada, ya, walaji qadaro pahada. Dia setelah menentukan dengan ukuran-ukuran, ya, termasuk nanti ajalnya juga sudah terukur, ya. Jadi kita meninggal itu bukan kurang makan, ya, bukan kita tidak sehat, tapi ajalnya memang sudah ditentukan, sudah ada kadar-kadarnya, ya. Kalau kita lihat betapa orang yang lagi sehat-sehat itu main badminton, ya, meninggal, ya, main tenis meja meninggal, itu kodarnya sudah tentu. Nah kemudian yang di sini yang menarik itu pahada dan memberi petunjuk, ya. Dia juga memberi petunjuk. Nah maka orang yang bahagia itu adalah orang yang terpilih, orang yang mendapat petunjuk. Karena petunjuk ini suatu keniscayaan, ya. Jadi kalau orang yang tidak mendapat petunjuk berarti dia ada suatu masalah dengan dirinya, ya. Nah kemudian di sini kita lihat berapa banyak, ya, orang-orang yang kelihatannya hebat itu, dia itu ternyata tidak mendapat petunjuk dan dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya. Di sini ada 10 orang ilmuwan, ya, yang rata-rata cerdas daripada manusia. Kemudian juga ada 5 miliarder gitu, ada 10 musisi atau ahli musik yang meninggal bunuh diri, ya. Kita coba sebut ini. Yang pertama itu yang namanya Yoshiki Sasai, itu dari Jepang, ya. Ya jadi pada usia 50 tahun, ya, ilmuwan itu bunuh diri karena menghadapi permasalahan yang tidak bisa dia hadapi dengan ilmu yang dia miliki. Padahal dia itu ilmuwan, sudah membangun negeri Jepang itu dengan sebaik-baiknya, kemudian dia harus meninggal dengan bunuh diri, ya. Jadi Yoshiki Sasai. Yang kedua Alan Turing, ya. Dia tahun 1952 itu ilmuwan dari Inggris, dia pakar matematika, pakar logika, pakar kriptografer, ya. Dia juga meninggalnya dengan bunuh diri karena kehidupan yang dialaminya itu begitu rumit. Tapi walaupun dia sudah pakar, ya, pakar matematika, pakar logika, kriptografer, tapi dia tidak bisa menguasai hidupnya sehingga dia bunuh diri, ya. Kemudian yang ketiga namanya Wallace Carter, ya. Dia juga pakar kimia dari Amerika Serikat, ya. Dia menemukan nilon, ya, sehingga industri begitu pesatnya. Dia pada umur 40 tahun dia juga meninggal karena minum racun, ya. Sekali lagi entah itu kenapa di tengah-tengah kehebatan pakar kimia, ya, sampai menemukan nilon itu yang bermanfaat bagi orang banyak, ya. Nah dia juga harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya. Kemudian yang keempat ini adalah Victor Meyer, ya. Sama juga ini ahli kimia organik, ya, dan anorganik dari tahun yang lahir tahun 1848, ya. Pencipta daripada dia karena pencipta kerja gitu, dia hobi banget kerja gitu, ya, sampai-sampai sarafnya terganggu, ya. Nah di tengah-tengah terganggunya sarafnya itu dia bunuh diri gitu, ya. Yang keempat Victor Meyer. Yang kelima ini David Kelly, ya. Dia pegawai Kementerian Pertahanan Inggris, ya, ahli senjata biologi, ya, pada zaman Menteri Tony Blair, ya. Dia itu
begitu mengurusi negaranya, ya katakanlah ahli dalam bidang mengatur itu, tapi dia tidak bisa menguasai dirinya, sehingga ketika masalahnya itu terasa berat, dia bunuh diri. Ya. Kemudian yang keenam ini adalah Ludwig Boltzmann, ya, fisikawan dari Austria, ya, bidang mekanika statistik, ya, mekanika statis, ya. Dia pada umur 20 tahun itu udah dapat gelar PhD, ya. Kemudian 3 tahun berikutnya doktor, ya. Kemudian juga dia jadi dosen, jadi ya orang secara kelihatan kasat mata enak gitu, ya. Tapi ternyata dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri juga, ya gitu, ya. Kemudian yang ketujuh, Valery Legasov, nih dari ilmuwan kimia, ya, kimia organik dari Soviet, ya. Nah, jadi dia juga terlibat dalam perancangan yang nuklir di Chernobyl itu, ya. Nah, kemudian juga dia setelah itu karena kejujurannya dia membuat laporan-laporan, tapi mendapat tekanan dari pemerintah Uni Soviet, sehingga dia juga terkena dengan masalah diri sendiri, sehingga dia bunuh diri, yaitu orang ketujuh yang meninggal bunuh diri. Kemudian yang ke-8, Hans Bayer, ya, ini pada tahun 1893 di Jerman, ya. Dia kedokteran ahli neurologi, ya. Dia juga bunuh diri karena secara pribadi dia tidak bisa menguasai dirinya, ya. Itu orang ke-8. Kemudian yang orang ke-9 ini Edwin Armstrong, ya. Ini insinyur listrik, ya, dari Amerika Serikat, ya, yang menemukan gelombang FM, ya, frekuensi modulasi, ya. Kemudian tahun 1954 dia juga meninggal, ya, loncat dari apartemen di lantai 13 gitu, ya. Kemudian yang terakhir ini George Bosman, ya. Dia dari dari New York, ya, dari Amerika, ahli kedokteran, ahli fisika. Kemudian juga dia bisa membuat Kodak film pada zaman itu. Dia juga harus mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Nah, kemudian ada 5 orang miliarder, jadi orang terkaya, ya. 5 orang miliarder juga yang dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena dia itu tersangkut masalah, ya. Dia Scott Young, yang pertama ini namanya Scott Young, dia meninggal karena loncat dari atas gedung, ya. Kemudian dia tertusuk oleh pagar besinya gitu, ya. Nah, kemudian yang kedua Adolf Merschel, ya, dari Jerman, ya. Dia menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang berjalan, ya, karena dia juga tidak sanggup menghadapi masalah yang dia hadapi. Kemudian orang ketiga ini namanya Otto Weismann, ya. Dia juga ini ilmuwan Jerman, ya. Kemudian kena penyakitnya nggak bisa disembuhkan, ya. Orang kaya gitu, cuman penyakitnya nggak bisa disembuhkan, ya. Terus dia akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya. Kemudian yang keempat namanya Xu Ming dari Cina, ya. Dalam 40 tahun dia pemilik perusahaan namanya Seed Group, ya. Seed Group ini ya seperti perumahan gitu, ya. Itu orang terkaya juga, dia tidak bisa menghadapi masalah dirinya sendiri, kemudian bunuh diri. Kemudian yang terakhir ini adalah Jesse Livermore, ya. Dia sebagai pialang saham, dia begitu cepat mengumpulkan uang dia kumpulkan dengan cepat, tapi akhirnya dia harus mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan masih ada lagi 10 musisi, ya, atau ahli musik yang meninggal juga karena bunuh diri. Nah, jadi dari sekian banyak ini menunjukkan bahwa ketika orang jauh dari petunjuk, tadi kan di ayatnya allazi khalaqa fasawwa wallazi qadara fahada. Nah, ketika orang itu tidak mau menggunakan petunjuk, maka
menjadi masalah gitu ya. Kemudian kalau kita lihat surat Toha ayat 124 itu dikatakan Bismillahirrahmanirrahim wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma ya. Jadi barang siapa yang berpaling dari petunjukku, dari peringatanku, maka akan aku berikan kehidupan yang sempit ya. Nah, kehidupan yang sempit itu kehidupan apa? Yang hatinya nggak bahagia, yang hatinya nggak bisa memberikan solusi ya. Jadi kita lihat itu yang sepintas itu bahagia gitu ya, kelihatannya enak gitu, kok nggak bisa mengatasi dirinya sendiri ya, sampai sekian banyak orang ini bunuh diri. Nah, itu mereka itu jelas bahwa mereka itu adalah pasti mereka itu tidak mendapatkan petunjuk ya. Kalau mereka mendapat petunjuk kan dalam Al-Quran dikatakan ini, di dalam Al-Quran dikatakan wala taqtulu anfusakum ya, kamu jangan membunuh diri gitu. Kalau mungkin ada solusi kalau dia mendapat petunjuk kalau mendapat petunjuk dari Al-Quran itu, dia pasti nggak mengalami bunuh diri ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat betapa orang yang tidak mendapatkan petunjuk, maka dia hanyalah mendapatkan kehidupan yang sempit ya. Jadi di situ dikatakan waman a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling ya, cuek, tidak peduli, an dzikri, dari peringatanku, dari pembelajaranku, dari Al-Qur'an, dari sunnahku, fa innalahu, maka sesungguhnya bagi dia ma'isatan donka, kehidupan yang sempit ya. Jadi kehidupan sempit itu bukan nggak punya apa-apa, tapi hatinya itu sempit gitu ya. Jadi seolah-olah dia paling berat masalahnya, padahal mah kalau dilihat dia paling enak secara itu ya, tapi dia kehidupannya sempit. Sempit ini bukan nggak punya ekonomi, ya nggak punya ketenaran ya, tapi sempit itu ya hatinya sempit dia. Nah, jadi Allah nanti yang paling mengerikan wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma, nanti dia dibangkitkan di akhirat dalam keadaan buta ya. Jadi yang hidup di akhirat itu dalam keadaan melihat aja itu sudah susah ya, apalagi mereka dibangkitkan dalam keadaan buta ya gitu. Nah, kemudian yang terakhir Nabi berpesan, jadi taraktu fikum sa'aini lan ta'dilu ba'dahuma kitabullah wa sunnati ya. Jadi aku tinggalkan dua masalah yang kalau kamu berpegang teguh kepadanya maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu adalah kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Nah, jadi dari fakta-fakta ini, dari kisah-kisah ini, benarlah apa yang dikatakan Allah ya, bahwa petunjuk itu adalah suatu keniscayaan, dan barang siapa yang berpaling dari petunjuk maka akan diberikan kehidupan di dunianya saja sudah sempit ya, dan dia dikatakan di situ nanti kalau dibangkitkan nanti dalam keadaan buta gitu kan. Kemudian Nabi menjelaskan yang terakhir, barang siapa yang aku tinggalkan dua hal, barang siapa yang berpegang teguh kepada petunjuk itu maka tidak akan sesat selama-lamanya ya. Jadi taraktu fikum, aku tinggalkan kepada kalian semua ya. Jadi ini dua hal, walan tadilu ba'dahuma, dan tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jadi bahagia sekali kita ini termasuk orang yang terpilih ya, mendapat hidayah ya. Jadi kita harus mempertahankan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita harus jaga, kita harus perhatikan ya, dalam bentuk dalam bentuk ketaatan, karena al-imanu yajidu wa yankus. Jadi iman itu bertambah dan berkurang. Nah, bertambahnya itu karena apa? Karena ketaatan dan amal soleh. Ya, jadi kalau kita ingin menambah atau memelihara iman, menambah petunjuk, maka kita harus
memperhatikan hal-hal yang menyuburkan iman. Ya paling tidak ketika kita ada sholat Jumat ya yang wajib itu, ada yang sifatnya ya katakanlah tidak wajib tapi juga secara sisi lain itu wajib, karena kewajiban menuntut ilmu itu faridotun ala kulli muslim wal muslimat. Ya, jadi itu mudah-mudahan bermanfaat ya uraian ini tentang pentingnya iman, ada pentingnya hidayah ya. Jadi hidayah itu ada dua macam, ada hidayah irsyad, ada hidayah topik ya. Kalau kita bacakan wa topik wal hidayah gitu. Kalau topiknya itu jadi itu kehendak Allah, yang lain nggak bisa. Tapi kalau yang irsyad itu bisa dipelajari ya. Jadi misalkan ada petunjuk kita mau ke Jakarta, ada petunjuk tulisan Jakarta, nanti kita ngikutin arah itu. Begitu juga di alam Al-Quran, misalkan aqimus sholat, dirikan sholat. Nah berarti dengan mendirikan sholat itu kita mendapat petunjuk, itu ada tulisan ya. Misalkan wasta'inu bisobri wassalah. Nah kita ngikutin ya, kita minta tolong dengan sabar, dengan sholat, itu seperti kita membaca petunjuk di jalan, itu namanya petunjuk irsyad ya. Tapi kalau Allah yang dari di dada itu, walaupun ada orang yang baca Al-Quran, baca itu tidak mendapat petunjuk ya, para orientalis ya, orang-orang ahli yang untuk menghancurkan Islam, sebagian mendapat petunjuk, sebagian tetap dalam kesesatan. Nah itu adalah taufik gitu ya, jadi seperti itu. Nah jadi demikian, mudah-mudahan bermanfaat betapa pentingnya petunjuk. Nah jadi kita lanjut masuk ini dalam bab berat siksa orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, tetapi perkataannya menyalahi perbuatannya. Jadi yang terakhir surat Hud ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma uridu an uhalifakum illa ma anhakum anhu ya. Jadi maknya ini manapi, napi itu artinya tidak gitu. Wa ma uridu, jadi aku tidak ingin an uhalifakum. Anhulafakum ini annya masdariyah gitu ya. Masdari itu menjadi isim gitu. Jadi asalnya uhalifu, tapi karena ada an jadi an uhalifa. Kumnya ini maf'ul. Jadi aku tidak ingin menyelisih kamu. Illa ma'anhakum, kecuali dari apa yang kamu larang darinya. Ya maksud jadi gini. Jadi ini kan Nabi Syuaib ini. Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, saya ini tidak menyelisih kamu. Jadi artinya apa yang aku katakan, ya itu juga apa yang aku lakukan. Aku tidak bermaksud untuk menyelisihi dari apa yang aku katakan. Jadi maksudnya aku nggak beda dari apa yang aku katakan ya. Kalau aku melarang ya aku berarti aku tinggalkan. Kalau aku nyuruh ya aku jalankan. Nah, jadi intinya seperti itu. Wa ma uridu an uhalifakum ila ma anhakum anha. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang terakhir ini hadis. Nah jadi hadisnya ini dari Abu Jaid Usamah bin Harisah ya. Wan Abi Jaid Usamah ibnu Harisah radhiyallahu anhuma qol. Nah jadi dari itu Abu Jaid Usamah bahwa yang Allah ridho kepadanya berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, yu'ta birrajulin yaumal qiyamah ya. Jadi didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat. Payulqa binnar, kemudian laki-laki itu dilemparkan ke dalam neraka. Payulqa binnar. Fatandaliku aftabu batnih. Nah, jadi dia itu keluar isi perutnya, keluar ususnya ya. Fatandaliku aftabu batnih. Jadi keluar isi perutnya, itu dilempar ke neraka sampai keluar isi perutnya ya, usus-ususnya pada keluar. Payaduru biha kama yaduru himaru pil raho. Jadi seperti kemudian dia berputar-putar di neraka seperti himar yang mengelilingi penggilingan ya. Kalau zaman dulu kan ada untuk menggiling sesuatu dipakai tenaga binatang tuh, dia putar-putar seperti itu. Jadi setelah dilempar kemudian ususnya terburai, kemudian dia berputar-putar seperti himar yang mengelilingi gilingan gitu.
Fayastami'u ilaihi ahlun nar. Kemudian ahli neraka itu berkata, ya. Jadi fayastami'u ilaihi ahlun nar. Jadi berkumpul kepadanya ahlun nar. Ya, jadi berkumpul kepadanya, kepada orang yang dilempar itu ahli neraka. Fayaqulun, mereka berkata, ya. Ya fulan, malaka. Jadi katanya orang itunya berkata nih, orang ahli nerakanya, wahai fulan, kenapa kamu gitu ya? Ya fulan, malaka gitu. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Bukankah kamu itu dulunya menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar? Ya, jadi alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Ya, bukankah dulu kamu itu orang yang menyuruh kepada yang baik, kemudian yang mencegah kepada yang mungkar? Fayaqul, ya. Kemudian orang itu laki-laki berkata, bala, ya benar ya. Kuntu amaru bil ma'ruf wala atihi, ya. Aku adalah menyuruh kepada yang makruf, tapi aku tidak mengerjakannya. Ya, jadi wala atihi, tapi aku tidak mendatangkannya, tidak mengerjakan. Ya, jadi kuntu amaru bil ma'ruf, aku ini menyuruh kepada yang ma'ruf, wala atihi, tapi enggak melaksanakannya. Wa anha 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa atihi, tapi aku melaksanakannya. Nah, jadi ini muttafaqun alaih, ya, jadi dari Bukhari dan Muslim, ya. Nah, jadi ini betapa beratnya orang yang menyuruh gitu, tapi tidak ada niat, ya, tidak ada niat, ya udahlah buat orang aja, ya. Tidak ada niat untuk dirinya, cuman nyuruh-nyuruh doang gitu. Tapi kalau ada niat, ya, ada keinginan untuk merubah masyarakat, itu berbeda. Tapi orang ini adalah orang yang hanya menyuruh saja, ya. Nah, kemudian di sini betapa beratnya hukuman yang Allah berikan kepada dia didatangkan ke neraka itu, datangnya juga dengan dilempar, ya. Di sini dikatakan payulko pinar, dia dilempar dari nggak tahu dari mana, tapi dilemparnya ke neraka, ya, payulko pinar. Kemudian setelah dilempar itu isi perutnya terburai, ya, usus-ususnya pada berantakan itu. Kemudian dia kembali lagi bisa jalan mengelilingi neraka gitu. Kemudian mengelilingi seperti himar, ya, seperti keledai himar gitulah, binatang yang disuruh menggiling biji-bijian pada zaman dulu gitu, ya. Kemudian datang tuh ahli neraka pada datang, ya, Fayajtami'u ilaihi, datang kepadanya, ilaihi itu kepada orang itu, ahlun nar, ya. Jadi ahlun nar itu datang kepadanya, fayaqulu, ya, berkata, ya fulan malaka, wahai fulan, kenapa kamu? Ya, jadi ini juga suatu bentuk penghinaan, ya, penghinaan kepada orang ahli neraka tadi, ya. Padahal dulu dia sangat terhormat gitu, ya. Tapi karena dia datang dilempar itu, disambut dengan pertanyaan yang mencengangkan, ya, yang sekaligus menghinakan. Ya fulan, kenapa kamu? Ya fulan, malaka gitu. Alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhani 'anil munkar. Padahal kan kamu itu dulu itu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar gitu. Terus dia menjawab, ya, dengan penuh kesedihan, dengan penuh penyesalan, dia menjawab, bala kuntu amaru bil ma'ruf wala atihi, aku menyuruh kepada yang ma'ruf tapi aku sendiri tidak mau melaksanakan. Wa anha 'anil munkar wa atihi, dan aku mencegah kepada yang mungkar tapi tidak melaksanakan. Nah, jadi ini hadis menjelaskan betapa beratnya orang yang hanya mengkhususkan orang lain saja untuk berbuat baik, kemudian menyuruh meninggalkan yang mungkar, tapi dirinya berlawanan dari itu, apalagi tidak ada niat sama sekali untuk berbuat baik. Nah, jadi ini adalah akhir daripada bab, ya, berat siksanya orang yang menganjurkan kebaikan dan mencegah dari yang mungkar tetapi tidak menjalankan apa yang dikatakan, ya. Jadi dari surat Al-Baqarah nih ayat 44 gitu, ya. Jadi mereka itu atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum, ya. Jadi mereka itu
menyuruh manusia berbuat baik tapi melupakan dirinya sendiri. Kemudian di surat Al-Asaf, mereka itu ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, mengapa engkau mengatakan apa-apa yang tidak kamu perbuat. Kemudian surat Hud ayat 88, wa ma uridu an uhalifakum illa ma anhakum anha, kami tidak bermaksud menyelisihi apa yang dengan aku perbuat dengannya engkau, aku tidak pernah bermaksud menyelisihi. Itu dari perkataan Nabi Su'aib. Dan yang terakhir yang dilemparkan dari mana enggak tahu sampai jatuh ke neraka sampai terburai isi perutnya. Ya, mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi kita untuk mengajak kepada yang ma'ruf, karena di dalam hati kita masih ada niat, ya kan, sekali lagi masih ada niat untuk berbuat baik, masih berniat untuk kebaikan. Nah itu karena masih ada niat. Kalau sudah tidak ada niat sama sekali, itu yang bahaya. Ya, demikian mudah-mudahan bab ini memberi kita manfaat ya untuk kebaikan dunia, terlebih lagi kebaikan di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan tausiah tadi. Mudah-mudahan kita adalah sebagai manusia menjadikan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfirli wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha bi husnil khatimah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam.